Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Isnawati dengan NIM 2006334 dari kelas 2B dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sang Pohon Pemberi. Selamat menyaksikan. Ini adalah cerita tentang pertemanan dan cinta yang tulus dari alam. Di sebuah hutan, di pinggiran sebuah kota, ada sebuah pohon yang begitu tinggi dan hijau. Pohon itu berakar panjang dan tebal. Tidak terhitung banyaknya daun indah yang tertiup oleh angin. Burung-burung rela berdatangan dari jauh untuk hinggap di dahan pohon dan berkicau bersama. Itu adalah pohon yang indah juga bahagia. Pohon itu mempunyai ikatan yang spesial dengan anak laki-laki dari kota di dekat hutan. Anak itu datang setiap hari untuk bermain dengan pohon sepulang sekolah. Dia makan apel dari pohon itu dan bermain petak umpet dengannya. Mereka berbincang selama beberapa jam. Anak itu membagi segalanya dengan pohon, ide-idenya, rencana masa depannya, pemikirannya, dan segala yang terjadi di sekolah. Pohon itu selalu mendengarkan dan mereka tertawa bersama. Mereka memahami satu sama lain dan ikatan mereka semakin bertambah kuat. Anak itu memanjat pohon dan berayun di dahannya. Airnya begitu jernih dan berkilau, pohon. Iya, benar. Kau begitu beruntung. Kau mempunyai pemandangan yang indah, air yang berkilau, matahari tenggelam, angin. Tidak heran kau begitu bahagia. Aku bisa hidup di sini selamanya. Air, matahari, dan angin akan selalu ada di sini. Aku senang membaginya denganmu. Kau terbaik, pohon. Aku sayang kau. Aku juga menyayangimu. Dia bisa berbincang dengan pohon itu berjam-jam. Setelah bermain dan berbincang, lelah anak itu tidur di bayangan pohon. Waktu-waktu berlalu, anak itu tumbuh dewasa dan mempunyai teman baru. Dia menjadi sibuk dan tidak ada waktu bermain dengan pohon itu. Pohon itu menghargai setiap detik bersama anak laki-laki itu. Apa kau tidak menyukai saat matahari tenggelam atau kehilangan daunmu saat musim dingin? Aku merasa sedih, iya, tapi aku tahu matahari akan kembali terbit esok hari, dan daun-daun akan tumbuh di musim semi. Aku suka menunggunya. Kau benar, tapi matahari tenggelam juga indah. Kau beruntung, pohon. Kau punya pemandangan indah. Aku bisa hidup selamanya di sini. Aku tidak tahu banyak tentang keberuntungan, tapi matahari selalu di sini. Aku banyak menghabiskan waktunya bersamamu. Kau bisa hidup selamanya di sini. Aku tahu kau menyukainya. Tidak semudah itu. Kau tidak punya tanggung jawab. Aku harus bekerja dan mencari seseorang, harus membangun masa depan aku dan ingin bahagia. Bukankah kau sudah bahagia? Benar, tapi aku ingin lebih. Dan perlahan anak itu mulai berhenti mengunjungi pohon. Pohon itu menjadi kesepian menunggu anak itu datang. Lalu suatu hari, anak itu datang mengunjungi pohon. Pohon itu sangat senang melihatnya, sangat mendebarkan setiap langkah yang dilalui anak itu. Dan langsung saja sang pohon memanggil anak itu. Ayo nak, ayo panjatlah tubuhku, dan berayunlah di dahanku, dan memakan apel dan berbahagialah. Aku terlalu besar untuk memanjat atau berayun di dahanmu. Lihat matahari tenggelam, nak. Kau selalu menyukai itu. Aku sibuk sekarang. Aku ingin membeli sesuatu. Aku ingin melihat dunia. Kenapa kau terlihat sedih? Aku ingin punya uang lebih, pohon. Di dunia luar, kau membutuhkan uang untuk bahagia. Sang pohon tidak ingin melihat anak itu sedih. Ambil apel ini, nak, dan juallah ke pasar, maka kau akan mempunyai uang. Maafkan aku tidak memiliki uang untuk diberikan, aku hanya memiliki daun dan apel. Benarkah, pohon?
Kau bisa melakukan itu? Apa itu akan membuatmu bahagia? Tentu. Terima kasih pohon, kau yang terbaik. Lalu anak itu memanjat pohon, mengumpulkan semua apel dari pohon itu, dan membawanya untuk dijual ke pasar. Sang pohon senang bisa membantu anak itu. Tapi anak itu tidak mengunjunginya lagi dan sang pohon merasa sedih. Tahun-tahun berlalu, burung berdatangan, berkicau, lalu mereka pergi. Dan sang pohon menunggu berdiri tegak dengan dahannya yang panjang di ujung sebuah jurang. Menunggu anak itu kembali datang, lalu kemudian suatu hari anak itu kembali datang, sang pohon merasa sangat gembira. Kemarilah nak, ayo panjatlah tubuhku dan berayunlah di dahanku dan berbahagialah. Aku tidak punya waktu untuk memanjat pohon. Aku terlalu sibuk. Aku sudah menikah. Pohon, aku punya anak dan istri. Kau benar-benar sudah dewasa. Tapi kenapa kau terlihat tidak bahagia? Apa ini yang kau mau? Aku khawatir, pohon. Aku akan bahagia jika aku bisa membangun rumah untuk keluargaku. Aku ingin mereka akan hangat dan aman. Aku tidak memiliki rumah untuk memberikannya. Hutan ini adalah rumahku. Tapi, ini ambillah dahan pohonku. Kau bisa memotong dahan-dahanku dan membuat rumah, maka kau akan bahagia. Terima kasih, pohon. Anak itu memanjat pohon dan memotong semua dahannya. Lalu dibawanya pergi, sang pohon merasa senang bisa membantunya. Tapi anak itu tidak kembali dalam waktu yang lama, dan sang pohon merasa sedih. Tahun berlalu, tapi anak itu tidak datang mengunjungi sang pohon. Sang pohon tidak berbicara lagi dengan burung-burung. Sekarang mereka hanya berkumpul lalu pergi. Tidak ada lagi dahan yang tersisa pada burung untuk hinggap dan berkicau. Pada suatu hari, sang pohon selalu bertanya pada burung tentang anak itu, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Pohon itu semakin sedih. Sang pohon berdiri tegak di ujung sebuah jurang yang tinggi berusaha mencari anak itu. Dia melihat kota berubah. Dia bisa melihat padang rumput yang diratakan untuk dibuat jalan dan bangunan. Dia melihat pohon-pohon ditebang tanpa sisa dan bangunan tinggi dibangun di atasnya. Lebih banyak orang lagi datang menebang pohon di hutan dan membuat rumah untuk mereka. Hutan telah kehilangan hijaunya. Sang pohon merasa sedih yang rumahnya mulai dihancurkan. Tapi dia bisa apa? Dia hanyalah sebuah pohon. Sang pohon semakin kesepian sekarang, tapi dia masih menunggu kedatangan anak itu. Lalu suatu hari, anak itu datang mengunjungi sang pohon. Dia sudah menjadi pria dewasa sekarang. Sang pohon sangat senang melihatnya. Tapi anak itu terlihat sangat sedih. Anak itu duduk bersandar pada pohon dan mulai menangis. Itu membuat sang pohon sedih melihat anak itu menangis. Sang pohon tidak mempunyai dahan untuk memeluknya, tidak mempunyai apel untuk menghiburnya, tetapi dia ingin menyemangati anak itu. Ada masalah apa, nak? Kenapa kau terlihat sedih? Istriku meninggalkanku dan anakku sudah tidak peduli lagi denganku. Aku tidak ingin tinggal di mana tidak ada yang menyayangiku. Yang aku inginkan sekarang, pergi jauh dari sini. Aku tidak ingin hidup di sini lagi. Kau selalu kehabisan kebahagiaan, nak. Kau harus tinggal dan kebahagiaan akan datang padamu. Tidak ada kebahagiaan di sini. Andai saja aku bisa membuat perahu dan berlayar di air yang berkilau, berbaring di perahu dan hanyut dalam kehangatan matahari. Apa kau akan bahagia? Tentu, aku akan tenang dan senang. Ini tebanglah tubuhku dan buat perahu lalu kau dapat berlayar. Benarkah pohon? Terima kasih, kau yang terbaik. Anak itu membawa peralatan dan menebang sang pohon. Dia membuat perahu dari pohon itu. Dia terlihat senang dan tenang. Sang pohon merasa bahagia bisa menolong anak itu. Dia menyaksikannya membuat perahu, dia menyaksikannya berlayar pergi. Tidak ada matahari, angin, air, berkilauan, dan anak itu berlayar di dalamnya. Sang pohon tidak merasa beruntung. Sekarang menyedihkan. Melihat anak itu pergi jauh seperti matahari yang pernah dia bicarakan. Sang pohon sekarang hanya sebuah tungkul di ujung jurang.
Tahun berlalu dan pohon itu semakin kesepian. Dia tidak bisa lagi melihat bangunan dan bukit. Dia tidak bisa lagi melihat tegap, melihat rumahnya atau orang-orang. Dia hanyalah tungku pohon di tanah. Dia merindukan burung-burung, dia ingin melihat padang rumput di kejauhan, dia merindukan kenyamanan rumahnya, dan dia sangat merindukan anak itu. Anak itu akhirnya kembali lagi ke pohon. Kota itu sangat berbeda. Sekarang sudah ada bangunan yang kokoh di tengah hutan. Hutan telah ditebang dan padang rumput juga telah hilang. Anak itu sekarang sudah tua dan sangat sulit untuk bernapas. Dia merasa apakah bisa menemukan sang pohon? Kota ini telah menelan hutan. Aku harap bertemu dengan temanku. Dan dia menemukannya tempat di mana dia meninggalkannya. Tunggul itu menunggu. Kau kembali. Aku menunggu begitu lama. Iya, pohon. Senang bertemu denganmu. Aku berlayar ke kota lain, tinggal di sana beberapa tahun. Eh, Napasmu berat sekali. ya, polusi di sini membuat sulit bernapas. Aku minta maaf, nak. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi untukmu. Apel-apelku sudah hilang. Gigiku terlalu lemah untuk memakannya. Dahan-dahanku tidak ada. Kau tidak bisa berayun lagi. Aku terlalu tua berayun di dahan pohon. Tubuhku tidak ada. Kau tidak bisa memanjat lagi. Aku terlalu lemah untuk memanjat. Punggungku selalu sakit. Pohon itu menghela nafas. Hah, aku minta maaf. Andai aku bisa memberimu sesuatu. Tetapi aku tidak mempunyai apa-apa. Aku hanya tunggul yang tua. Hutannya telah menghilang. Beton-beton tidak memberi udara segar. Bangunan tidak bisa memberikan kenyamanan. Bagaimana manusia bisa sangat serakah? Tidak ada lagi udara segar di kota. Tidak orang-orang mengerti akan pentingnya alam. Pohon itu tidak menanggapi dan tidak berbicara apa-apa. Ah, aku sudah tua sekarang dan lelah setiap saat. Yang ku mau hanyalah udara segar untuk bernapas dan tempat tenang untuk duduk. Sang pohon mencoba tegar semampunya dan ia bisa. Baiklah, hanya itu. Sebuah tunggul tua bagus untuk istirahat. Ayolah duduklah. Duduklah Ana dan istirahat. Pesan moral dari cerita ini adalah hubungan alam dengan hubungan manusia yang abadi. Kita harus menghormati dan melestarikan bumi cinta ini. Ingatlah pohon sebagaimana manusia membutuhkan pohon. Lestarikan hutan dan lestarikan alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.